Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda, NPM 18751029, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, program studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PowerPoint manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit di pre-nursery aspek produksi. Apa sih tanaman kelapa sawit? Tanaman kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di kebun raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah A.D. Hellers. Varietas kelapa sawit. Kelapa sawit mempunyai 3 varietas. Yang pertama ada varietas Dora dengan ciri-ciri yaitu ketebalan rakangnya 2-8 mm. Di bagian luar cangkang tidak terdapat lingkaran serabut. Daging buah relatif tipis dan daging biji besar dengan kandungan minyak yang rendah. 2. Varietas Lucifera dengan ciri-ciri yaitu ketebalan cangkang yang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Daging buah Lucifera tebal dan daging biji yang tipis. Varietas Tenera merupakan hasil persilangan antara Dura dan Lucifera. Varietas ini memiliki ciri yaitu cangkang yang tipis dan ketebalan 1,5-4 mm. Terdapat serabut melingkar di keliling tempurung dan buah daging yang sangat tebal. Untuk kemudahan media tanam dalam aspek produksi tanaman kelapa sawit ini, yaitu media tanam pembibitan harus memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang baik, yaitu agregat mantap, tekstur yang lembut, berlian, memiliki kapasitas menahan yang baik, dan jumlah total puri yang optimal. Sifat kimia yang baik yaitu memiliki kesuburan tanah yang baik, mengandung bahan organik tinggi dan tidak mengandung zat beracun. Kebutuhan media tanam dapat diperkirakan dengan menghitung volume wadah tanam yang digunakan. Polybag yang digunakan di pembibitan awal berukuran lebar 14 cm, tinggi 22 cm, tebal 0,2 mm, dan memiliki lubang dengan diameter 0,5 cm sebanyak 24 buah. Untuk perhitungan volume polybag dapat dihitung dengan asumsi bahwa bentuk polybag sama dengan bentuk tabung. Volume polybag dapat dihitung dengan cara keliling lingkaran polybag sama dengan 2 dikali lebar polybag. Untuk keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali r. Untuk volume polybag yaitu pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Dan untuk pemeliharaan bibit kelapa sawit, yang pertama ada penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, hama, dan penyakit, seleksi, penanganan kecambah, dan penanganan kecambah. Untuk penanganan kecambah di pembibitan awal, kecambah kelapa sawit yang telah diterima diusahakan segera ditanam pada polybag yang telah disiapkan. Keterlambatan penanaman akan mengakibatkan kerusakan atau kelalaian pada kecambah seperti bakal akar daun menjadi panjang sehingga mempersulit penanaman, bakal akar dan daun patah, adanya serangan jamur, dan kecambah menjadi mati karena kurangnya air. Dan yang terakhir, sebelum kecambah ditanam, kecambah harus direndam di dalam larutan. Yang selanjutnya ada penanaman kecambah kelapa sawit. Langkah-langkah penanaman kecambah kelapa sawit yaitu siapkan bahan dan alat yang akan digunakan, hitung jumlah polybag yang telah disusun di dalam pedangan dan siram, hitung jumlah kecambah untuk setiap persilangan, beri tanda batas pada polybag untuk setiap persilangan yang berbeda, serta bekerja yang
terlibat pada penanaman sebaiknya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pembuatan lubang, penanaman kecambah, dan penutupan lubang tanam. Buatlah lubang tanam dengan jari tangan atau tugal kayu dengan kedalaman 2 cm bagian tengah media tanam. Bukalah kecambah persilangan agar tidak tercampur. Masukkan ke dalam ember yang bersih larutan fungisida. Kecambah harus ditanam dengan posisi radikula menghadap ke bawah. Kecambah plumula dan radikal yang sukar diberikan sebaiknya dikembalikan ke dalam kantong dan disimpan selama 5-6 hari. Kecambah busuk, patah, terserang hama, penyakit dapat ditanam. Setelah penanaman kecambah selesai, media tanam harus segera disiram. Yang terakhir, taburkan insektisida berbahan aktif karbofuron pada permukaan media untuk mencegah serangan hama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembibitan kelapa sawit dan di dalam aspek produksi penanaman kelapa sawit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.